Selamat datang semuanya di Movie Review episode 1. Di episode 1 ini kita akan memulai episode ini dengan film yang lumayan ngeri dan cukup memainkan psikologis kita. Tapi tenang, kita akan membahas review film ini dengan santai, dengan bahasa yang santai, dan diharap teman-teman bisa enjoy film ini ya teman-teman. Mungkin kata seram itu masih belum terlalu tepat ya untuk mewakili film ini, karena jujur saja film ini tuh sama sekali hampir tidak ada unsur jump scare-nya. Ada tapi cuma 1-2, karena sisanya tuh kayak benar-benar membuat kita tuh nggak ngerasa nggak nyaman, nggak aman, kayak overthinking, anxiety. Mungkin kata yang paling tepat untuk mewakili film ini adalah sadis, brutal, gila, menjijikkan. Karena memang se-disturbing itu secara penyampaian cerita, suasana yang dibangun, dan lain sebagainya. Dari segi konsep cerita, film ini tuh mengangkat tema okultisme atau penyembahan kepada setan. Jadi ceritanya seperti ini. Ada karakter dalam film ini yang bernama Piper. Piper ini tuh adalah salah satu MC di film ini. Nah, di film ini itu Piper dijadikan sebagai tumbal oleh Laura, yaitu villain kita di film ini, sebagai wadah untuk membangkitkan anaknya si Laura. Sistemnya seperti ini ceritanya. Si Laura ini menculik Piper dalam tanda kutip, itu kayak dijadikan anak angkatnya Piper. Lalu Piper ini akan jadikan wadah untuk kebangkitan anaknya si Laura. Jadi nanti Laura akan menculik juga anak kecil juga yang akan dijadikan wadah sebagai malaikat yang bertugas untuk membangkitkan nyawa dari anaknya si Laura. Nah, anak yang diculik oleh Laura ini akan dirasuki roh malaikat. Malaikat ini tugasnya mencabut jantungnya si Piper ini, lalu lalu menaruh jantung yang diambil tadi ke tubuh anaknya Laura yang asli, yang bernama Katie. Seperti itu teman-teman. Jadi emang sebenarnya cukup ruwet, tapi kalau kita persimpel lagi, sebenarnya adalah ide cerita dari film ini adalah seorang ibu yang hanya ingin membangkitkan anaknya dari kematian. Sudah, sampai situ saja, simple banget. Tapi tapi sutradara dari film ini mengembangkan idenya, lalu membawa ide cerita ini itu ke arah yang sadis, menjijikkan, dan disturbing, sehingga membuat yang nonton itu kayak nggak nyaman. Apalagi ada salah satu scene dalam film ini, yaitu si Oliver yang dirasuki oleh malaikat tadi. Itu dia jadi dia posisinya itu lagi makan, lagi memotong buah apel dan ingin memakan buah apel tersebut. Tapi tiba-tiba Oliver itu memasukkan pisaunya itu ke dalam mulutnya lalu diginiin. Itu benar sadis banget itu film. Satu hal ikonik dalam film ini adalah artistik dan wardrobe-nya. Kenapa sih bisa dua hal itu yang menurut saya harus diacungi jempolnya? Karena tanpa dua hal itu, film ini tidak bisa membawa pesan yang ingin disampaikan, tidak bisa mengangkat suasana yang ingin disampaikan, bahkan gagal untuk menyampaikan rasa jijiknya, rasa sadisnya, seperti itu teman-teman. Karena gini, waktu ada adegan Oliver, contoh aja kita ambil Oliver tuh kayak di Bring Her Back ini benar-benar serem banget teman-teman. Karena pertama, dia itu ceritanya di sini masih anak SD kisaran umur 12, tapi waktu saat dia kerasukan malaikat ini, tim dari wardrobe-nya ini benar-benar make up Oliver sedemikian rupa, semenyeramkan rupa, sekejam itu, lalu bahkan sesadis itu. Bahkan kita tuh nggak sadar ini tuh sebenarnya masih anak-anak gitu. Lalu salah satu hal ikonik juga di film ini adalah kolam renangnya. Kenapa bisa begitu? Karena semua masalah ini bermula dari kolam renang, yaitu bermula dari anaknya Laura yang tenggelam di kolam renangnya si Laura. Lalu sampai scene dimana Laura ingin melakukan ritual gelapnya itu pun juga di kolam renangnya di rumahnya Laura. Seperti itu. Jadi memang kolam renang ini cukup ikonik karena ada juga beberapa scene yang penting terus dilakukan juga di kolam renang. Seperti itu teman-teman. Tapi jujur saja teman-teman, shot dan sinematografi dari film ini tuh sebenarnya biasa aja. Cuman meskipun biasa saja, tidak ada hal yang spesial seperti itu, shot yang dipilih ini tuh bisa sangat amat membawa pesan yang ingin disampaikan. Jadi
Meskipun suatu sederhana, tidak yang terlalu neko-neko dan segala macam, tapi berhasil untuk menggambarkan suasana, menggambarkan cerita, untuk menggambarkan feel yang ingin diangkat dari sutradara. Seperti itu teman-teman. Acting aktor ini juga menjadi hal yang favorit dalam film ini. Ada dua tokoh yang benar-benar favorit atau yang benar-benar ikonik menurut saya dalam film ini, yaitu Oliver dan Laura. Ya memang dua ini sih sama-sama villainnya ya dalam film ini ceritanya. Jadi kita mulai dulu dari Oliver. Oliver ini diperankan oleh seorang karakter atau aktor yang berasal dari Australia kalau nggak salah. Itu yang bernama Jonah Rhys-Phillips, yang pada saat film ini syuting umurnya baru 12. Bayangin umur 12 dia bisa membawakan peran Oliver ini sekejam itu, sebrutal itu, segila itu. Bayangin ini baru anak umur 12. Dan ini benar-benar yang menjadi pengangkatnya atau salah satu yang menjadi tulang punggung dari film ini, seperti itu teman-teman. Karena memang Oliver di sini tuh ceritanya memang sebagai setannya atau yang dijadikan malaikatnya untuk membunuh si Piper. Lalu ada Laura. Nah, Laura ini yang diperankan oleh Sally Hawkins. Dia juga berhasil untuk membawa peran Laura ini dengan sangat baik. Karena di sini Laura ini ada dua karakter. Yang satu karakter hangat saat dia pertama kali bertemu dengan Piper dan saudaranya Piper. Lalu karakter kedua adalah karakter yang sadis, brutal, bahkan psikopat di film ini, seperti itu. Nah, Sally Hawkins itu benar-benar berhasil membawakan karakter ini dengan sangat baik. Dia tahu bagaimana caranya memerankan seorang Laura yang hangat, ramah, bahkan friendly. Lalu dia juga berhasil membawakan Laura ini ke karakter yang satunya, karakter sadis, psikopat, bahkan brutal, seperti itu teman-teman. Lalu kita masuk ke kesimpulan singkatnya teman-teman dari film ini. Film ini tuh memang berasal dari ide yang sempurna, ide yang simple, sederhana, tapi eksekusi acting dari aktor, lalu cara dia membawakan ide cerita ini itu benar-benar membuat saya sama penonton yang lain juga mungkin ya itu merasa takut ketika melihat film ini. Bahkan kita benar-benar ngerasa ngeri gitu teman-teman. Dan ini yang menjadi film plusnya. Nilai plusnya dari film ini adalah kita bisa paham sebenarnya apa yang terjadi dalam film ini, seperti itu. Karena banyak film horor yang bagus, cuman kadang saya tuh masih belum paham ini sebenarnya filmnya bahas tentang apa. Di Bring Her Back ini saya paham, ini tuh filmnya tentang menceritakan seorang ibu yaitu Laura yang ingin membangkitkan anaknya. Udah simple banget, cuman memang cara saya membawakan ceritanya itu benar-benar ngeri banget, jujur ngeri banget. Overall film ini itu 8/10, sangat amat rekomendasi untuk ditonton sama teman-teman semuanya. Oke, menurut teman-teman bagaimana review kalian terhadap film Bring Her Back ini? Silahkan drop komentar kalian di kolom komentar. Sekian saja teman-teman untuk episode review film pada episode 1 ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.